benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku. Oh, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Yesus, Wahyu dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami Tuhan, ajar kami, berbicaralah Tuhan, bentuk kami menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Kita semua sebagai manusia
pernah membuat kesalahan, pernah jatuh dalam dosa. Kita melakukan hal-hal yang sebetulnya kita tahu itu salah, kita cenderung merasa menyesal atau merasa bersalah. Tetapi hidup tenggelam dalam rasa penyesalan tidak membuat sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Hidup dalam rasa bersalah tidak membuat kita jadi lebih produktif. Bahkan rasa bersalah dan penyesalan hanya membuat kita menjalani hidup jauh lebih berat. Karena rasa bersalah itu menguras habis perasaan, membuatmu jadi capek, lelah, dan hidup terasa lebih berat. Perasaan jadi seperti hampa dan merasa seperti terjebak. Si jahat coba mengingatkanmu atas setiap kesalahanmu selama 30 tahun terakhir, di mana mungkin saudara tidak pernah punya waktu untuk anak saudara, di mana saudara nggak bisa kendalikan emosi dan mengamuk. Si jahat, si penuduh, si pendakwa mengingatkan kita akan setiap kesalahan kita, karena si jahat tahu itu akan menjauhkanmu dari rencana Tuhan dalam hidupmu. Padahal kebenarannya Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan memilih untuk tidak mengingat lagi pelanggaranmu. Jadi kalau ada seseorang atau pikiran yang mengungkit-ungkit hal-hal yang negatif dari masa lalumu, itu bukan dari Tuhan. Si pendakwa, si jahat coba menipumu untuk membawa beban yang berat dari rasa bersalah. Mari jangan hidup dalam penyesalan. Kalau saudara sudah minta ampun sama Tuhan, Dia sudah mengampuni hidup saudara. Ini saatnya saudara mengampuni diri sendiri. Makanya khotbah kali ini saya beri judul God will not remember our sins anymore. Tuhan memilih untuk tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Yunus 1 ayat 17. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Yunus 2 ayat 1-2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus 3 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Yunus juga melakukan kegagalan terbesar dalam hidupnya. Tuhan menyuruhnya untuk pergi ke kota Niniwe dan menyuruh mereka untuk bertobat. Tetapi Yunus berjalan ke arah yang sebaliknya dan hampir kehilangan nyawanya. Yunus menghabiskan 3 hari 3 malam dalam perut ikan besar. Tetapi ketika Tuhan berfirman kepada ikan itu, dan akhirnya Yunus dimuntahkan ke darat, apakah saudara berpikir bahwa Tuhan akan berkata, minggir kamu, coba renungkan kesalahan kamu, kamu diskors, kamu harus tebus kesalahan kamu, karena kamu gak taat. Mungkin suatu hari Tuhan akan pilih kamu lagi, mungkin suatu hari kamu akan dapat kesempatan kedua. Tetapi kenyataannya saudara tidak seperti itu. Segera setelah Yunus dimuntahkan ke darat, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Tuhan itu seperti berkata, Yunus, kamu buat kesalahan, tetapi kamu bertobat dan kamu meminta ampun atas kesalahanmu. Sekarang kembali pada rencanaku bagimu. Kamu gak perlu duduk menangis meratap berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tuhan mengampuni dosamu. Sekarang lakukanlah apa yang saya Tuhan minta darimu. Kembalilah kepada rencanaku. Seringkali kita pikir kalau kesalahan kita kecil, ya kita sedih, menyesal, dan rasa bersalah 1 atau 2 hari. Tetapi kalau kesalahannya cukup besar, mungkin saya murung, sedih, menyesal, dan tenggelam dalam rasa bersalah 1, 2, atau 2 minggu. Tapi kalau kesalahan yang kita buat itu besar sekali, mungkin saudara pikir saya nggak boleh senyum lagi, dan nggak layak untuk merasa happy minimal 1 atau 2 tahun. Padahal dalam ayat firman Tuhan di atas,
Tuhan tidak berkata, Yunus kamu minggir aja, kamu tuh bikin masalah, kamu kacaukan semua, kamu gagal. Tuhan tidak mau lagi berurusan sama kamu, kamu diskors minimal 1 atau 2 tahun. Tuhan itu bukan pribadi yang seperti itu. Tetapi Tuhan seperti berkata, aku Tuhan sudah mengampuni dosamu. Dosamu sudah ditebus, harganya sudah dibayar lunas. Yunus, aku Tuhan punya sesuatu yang harus kamu lakukan sekarang. Ada tugas bagimu, ada rencanaku yang indah bagimu. Hidup saudara tidak bisa maksimal kalau saudara hidup dalam rasa bersalah. Hidup sedih, penuh dengan rasa penyesalan, dengan masa lalu. Padahal kesalahan yang baru bisa saja terjadi mungkin hari ini atau besok. Makanya kita jangan stuck di masa lalu. Saudara bisa bayangkan, ketika Yunus berdiri di hadapan orang banyak di kota Niniwe dan akhirnya menyerukan mereka untuk bertobat. Mungkin ada suara dalam pikiran Yunus, ada bisikan dalam hatinya. Yunus, kamu orang yang munafik. Kamu kan baru bertobat kemarin. Kamu gak lebih baik dari orang-orang di Niniwe. Kamu gak berhak berdiri di sini untuk menyerukan pertobatan. Tapi Yunus melakukan apa yang seharusnya kita semua lakukan. Dia abaikan semua suara yang menghakimi. Dia abaikan bisikan rasa bersalah. Dia menyingkirkan semua rasa bersalah dari dalam dirinya. Dia kesampingkan rasa penyesalan dan perasaan gak layak. Lalu dia lakukan kehendak Tuhan. Yunus stop berfokus pada dirinya sendiri. Yunus stop fokus pada kegagalannya, pada rasa bersalahnya. Tetapi Yunus berfokus kepada Tuhan. Yunus lihat perintahnya Tuhan. Yunus mendengar suaranya Tuhan. Dan Yunus fokus untuk sibuk melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dia ubah fokus dari dirinya sendiri menjadi fokus kepada Tuhan. Yunus sadar hidupnya bukan mengenai perjalanannya, tetapi hidupnya mengenai perjalanan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Begitu pula seharusnya kita. Hidup kita bukanlah sekedar perjalanan rencana kita, tetapi seharusnya hidup kita adalah perjalanan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan hukum hancurkan kota Niniwe, tetapi karena Yunus mengajak mereka bertobat, karena Yunus tidak mundur menghilang dari panggilan Tuhan, karena Yunus tidak tenggelam dalam rasa penyesalan lalu mundur dari panggilan Kristus, maka rencana Tuhan terjadi melalui Yunus. Seluruh kota bertobat. Tuhan mengampuni dosa mereka. Apakah saudara mengizinkan kesalahan masa lalu, suatu kegagalan, membuat saudara kabur dari rencana Kristus atas hidupmu? Mari kembalilah kepada Tuhan. Jangan sibuk dengan dirimu sendiri dan lakukan perintah Tuhan. Ada tugas yang perlu saudara lakukan. Kesalahan masa lalu tidak bisa menghentikan rencana Tuhan terjadi melalui hidupmu. Tuhan koreksi kita, tegur kita, lalu kembalikan kita lagi ke arah yang benar, ke arah tujuan Kristus bisa dituntaskan. Si jahat, si pendakwa akan mengingatkanmu atas seberapa banyak dosamu, seberapa sering kamu jatuh lagi dan lagi. Tetapi apakah saudara mau percaya dengan bisikan si jahat? 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akui dosamu dan Tuhan akan ampuni segala dosamu. Jangan percaya dengan bisikan si jahat. Perkatakan firman Tuhan, beritahu si jahat dan pikiranmu sendiri bahwa segala dosamu sudah diampuni. Beritahu kepada si jahat bahwa Tuhan menguduskan dirimu. Dia Tuhan yang melayakkan aku. Dia Tuhan yang menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Penelitian dalam human behavior menunjukkan ciri-ciri orang yang menyimpan rasa bersalah dan coba menghukum dirinya sendiri, yaitu tindakan dan kata-katanya suka menghakimi orang lain, suka mengkritik, suka marah-marah, mudah tersinggung, atau sering berkata maaf, berulang kali minta maaf. Pikiran orang ini akan dipenuhi oleh kata malas, nggak bisa dipercaya, tidak ada yang sayang, dan tidak bisa dimaafkan. Biasanya orang ini akan merasa dirinya adalah teman yang buruk, pasangan yang buruk, atau orang tua yang buruk. Mari jangan mau dibohongi oleh si pendakwa.
si jahat, si penuduh, si penipu. Seperti Tuhan sudah memberikan baju jubah yang baru, tapi saudara nggak mau terima. Bayangkan kalau saya bawa beban kemanapun saya pergi, saudara menaruh semua beban rasa bersalah itu, rasa kecewa sama diri sendiri, kegagalan pertama disimpan, rasa bersalah mungkin tahun 2010 disimpan, rasa bersalah masa sebelum corona disimpan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Semakin lama saudara bawa beban tersebut, maka beban tersebut akan terasa lebih berat. Saudara nggak mau lepaskan rasa bersalah itu. Lalu saudara bawa beban itu kemanapun saudara pergi, bertahun-tahun. Saudara hukum dirimu sendiri. Saya menyesal. Seharusnya saya bisa besarkan anak saya lebih baik. Seharusnya saya bisa selesaikan kuliah saya. Seharusnya saya tidak berhenti bekerja. Seharusnya kemarin saya nggak perlu teriak-teriak emosi di depan umum. Kita jalan kemana-mana bawa beban ini. Lalu kita bingung kenapa hidup kita terasa berat. Kita bingung kenapa kita merasa lelah dalam menjalani hidup. Kita bingung kenapa rasanya capek mulu. Satu badan ikut sakit menanggung beban tersebut. Makanya orang yang menyimpan rasa bersalah dan kecewa seringkali merasa lelah sama kehidupan. Sebetulnya bukan capek sama kerjaan, bukan menyerah sama pasangan, bukan malas pelayanan, tapi saudara tidak mau melepaskan genggaman dari beban masa lalu. Mari bertobat, bikin hidup jadi lebih berat untuk dijalani. Mari, jangan dengarkan bisikan si jahat, si pendakwa, pengingat dosa lama yang memberikan intimidasi itu atau beban itu. Kalau si jahat tidak bisa membuatmu keluar dari jalan yang benar, si jahat mencoba untuk memberatkan masalahmu. Kalau si jahat tidak bisa membuatmu menyerah dan keluar dari disiplin ibadahmu, si jahat akan mencoba mempengaruhi pikiranmu supaya hidupmu lebih banyak beban. Jadi jalanmu lambat. Kalau si jahat tidak bisa membuatmu keluar dan berhenti dari pelayanan, maka si jahat akan membuatmu berjalan dengan lambat, lelah, mengeluh, capek hati dalam pelayanan. Kalau si jahat tidak bisa membuatmu meninggalkan gereja Tuhan, si jahat akan membuatmu fokus dengan beban hidupmu, memberatkan langkahmu, sehingga saudara mulai capek sama hidupmu. Lalu saudara mulai tidak datang di Zoom ibadah tengah minggu, mulai malas ikut ibadah di hari Minggu, mulai banyak alasan dan sibuk dengan hobimu sendiri, sibuk dengan kesenangan hatimu dan cita-citamu sendiri. Ini hari yang baru, mari melangkah lebih ringan. Si jahat mencoba menahanmu untuk move on, padahal tidak ada masa lalu yang terlalu kelam bagi Tuhan. Tidak ada kesalahan yang terlalu gelap bagi terang Kristus untuk memulihkan. Tanggalkan beban rasa bersalahmu, terimalah karya penebusan Kristus, dan jangan lakukan dosa yang sama lagi. Ketika saya belikan anak saya mainan, anak saya nggak pernah bilang, nggak usah papa, saya nggak layak mendapatkan hadiah dari papa. Saya kotorin kamar kemarin, saya jatuhin piring dan makanan di meja makan. Tetapi anak saya akan bilang, oke, let me choose. Biasanya dia ngomong gitu. Anak-anak tahu caranya menerima hadiah. Anak-anak biasanya bukan pribadi yang terlalu banyak berpikir negatif. Apakah saya layak terima hadiah itu? Apakah saya udah cukup baik supaya dapat hadiah itu? Mereka anak kecil cuma terima aja. Seperti anak kecil juga, kita harus terima aja karya penebusan Kristus dan hargai anugerah yang luar biasa itu. Mulai hari itu, bersikaplah seperti anak Tuhan, berbicaralah seperti anak Tuhan, berperilakulah seperti layaknya anak Tuhan. Jangan kebanyakan mikir apa yang sudah saudara perbuat di masa lalu, tetapi malah tidak ada perbaikan atau pertobatan. Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal. Dia Tuhan sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Dalam kitab Yesaya tertulis di Yesaya 43 verse 25, even I am the one who wipes out your transgression for my own sake, and I will not remember your sins.
Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. God will not remember our sins anymore. Ketika kita meminta Tuhan untuk mengampuni dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni kita. Dia memilih untuk tidak mengingat dosamu. God chooses to not remember. If God forgets it, why don't you forget it? If God let it go, why don't you let it go? Kalau Tuhan sudah ampuni dan lupakan, kenapa saudara tidak mengampuni dirimu sendiri dan melupakan? Mari minta ampun sama Tuhan dan lepaskan beban rasa bersalahmu. Izinkan saya berdoa bagi saudara. Silakan juga masing-masing dari kita berdoa minta ampun sama Tuhan dan tanggalkan bebanmu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, hamba mau berdoa Tuhan. Kami bersama minta ampun atas setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Kami mau tanggalkan beban Tuhan, setiap rasa bersalah kami Tuhan. Melukai hatimu, melanggar kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami juga tidak mau mengingat-ingat lagi. Karena kami tahu God will not remember our sins anymore. Mampukan kami Tuhan berpikir positif, move on, produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati hidup saudara. Happy Sunday.